Gersik merupakan wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Wilayah ini berbatasan dengan kota madya Surabaya dan berhadapan langsung dengan Selat Madura di sebelah timurnya. Saat ini, Gersik dikenal dengan sebutan sebagai kota industri, sekaligus dikenal pula sebagai kota santri. Pada masa awal pembentukannya, Kabupaten Gersik memiliki sebuah pusat pemerintahan di kawasan Kota Lama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, maka pusat pemerintahan itu kini secara bertahap mulai dipindahkan ke kawasan yang baru, yaitu di kawasan Kebomas Bunder yang berjarak 10 km ke arah barat dari Kota Lama Gersik. Penetapan Kota Lama sebagai awal pusat pemerintahan dari Kabupaten Gersik berlangsung sejak abad 18 hingga masa pemerintahan kolonial Belanda awal abad ke-20. Dalam catatan sejarah, nama Gersik sebagai suatu pemerintahan kadipaten baru muncul ke permukaan pada abad ke-18. Saat itu, Sunan Amangkurat II dari Mataram mengangkat seorang pemimpin baru yang berkedudukan di Gersik, yaitu Kyai Naladiko. Sunan Amangkurat II kemudian mengangkat pemimpin berikutnya, yaitu Tumenggung Puspanegoro sebagai bupati pertama Gersik. Tumenggung Puspanegoro ini meninggal pada tahun 1721. Pada masa-masa inilah maka pusat pemerintahan Kabupaten Gersik berlokasi di kawasan Kota Lama. Perkembangan dari kawasan Kota Lama Gersik ini pada masa kemudian juga tidak dapat dipisahkan dari peranan Gersik sebagai kota bandar dagang. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada abad ke-18, Gersik telah tumbuh menjadi kota pelabuhan yang terkenal. Bahkan pada masa itu muncul dua pelabuhan penting di wilayah Gersik, yaitu Pelabuhan Gersik dan Pelabuhan Jordan. Kedua pelabuhan itu oleh para pedagang Belanda disebut sebagai pelabuhan kota kembar. Bahkan menurut data perdagangan VOC tahun 1774 sampai 1775 menunjukkan bahwa kota Gersik mampu menjadi kota pelabuhan terbesar nomor 4 dari 15 pelabuhan yang ada di seluruh pantai utara Jawa. Ditinjau dari segi sosial demografinya, maka sebagian besar penduduk di Kota Lama adalah orang Jawa. Orang Jawa banyak tinggal di dalam kota, sedangkan orang Madura tinggal di pantai sebelah timur. Selanjutnya, untuk orang-orang asing tinggal di sekitar alun-alun. Rumah-rumah penduduk Jawa yang beragama Islam berlokasi tidak jauh dari masjid atau makam keramat dan berhimpit satu dengan yang lain. Tahun 1845, kepadatan penduduk di Gersik mencapai 6.876 jiwa per pal persegi. Bagaimanakah bentuk dan struktur wilayah Kota Lama Gersik pada abad 18? Bentuk dan struktur Kota Lama Gersik dapat dilacak dalam dokumen VOC Belanda. Dalam dokumen VOC tahun 1719 dan uraian buku Ensiklopedia van Nederland Indië tahun 1917, tergambar kawasan Kota Lama Gersik. Susunan yang terdapat di kawasan Kota Lama Gersik ialah berupa alun-alun, bangunan Masjid Agung, jaringan jalan, bangunan benteng, sarana pasar, serta perkampungan penduduk, baik lokal
maupun penduduk asing. Kawasan alun-alun terdapat di tengah kota. Kawasan ini merupakan pusat tata kota dan berada dekat kantor pemerintahan atau dalam bupati. Alun-alun menjadi simbol dari pertemuan pemimpin dengan rakyatnya. Di sekitar alun-alun inilah bangunan-bangunan pemerintahan berdiri. Sampai saat ini, di sebelah utara alun-alun masih berdiri kantor Pemda tingkat 2 Kabupaten Gresik. Ditilik dari gaya arsitekturnya, yaitu gaya Indisch, bangunan tersebut adalah salah satu dari Nalem Bupati kuno. Digambarkan pula bahwa di timur alun-alun terdapat dermaga yang menjorok ke arah laut. Di sekitarnya juga berdiri kantor-kantor dan gudang, antara lain kantor cukai. Bangunan Masjid Agung Gresik tampak pada peta 1775 yang berada di sebelah barat alun-alun kota. Namun, terdapat pula bangunan lain yang menunjukkan tempat peribadatan, namun dengan istilah tempel. Jaringan jalan di dalam kota sudah ada untuk menghubungkan tempat-tempat penting di kota. Misalnya, dari dalam menuju pelabuhan, dalam menuju makam, dan dalam menuju pasar. Sedangkan jalan antar kota yang menghubungkan Gresik dengan daerah sekitarnya seperti Surabaya, Giri, dan Sedayu juga sudah ada. Hal ini diperkuat dengan adanya kalimat Bekna Bongani yang berarti jalan ke Bongani pada peta tahun 1775. Pada gambaran peta Gresik tahun 1775 termuat kata T Fort yang menunjukkan adanya sebuah benteng di kota lama Gresik. Sarana ini terletak di arah barat laut alun-alun, yaitu sekitar 500 meter dalam garis lurus, berada di dekat aliran sungai. Terdapat beberapa pemukiman penduduk yang ada di kota lama Gresik. Sebelah timur alun-alun ada Kampung Cina. Peta tahun 1775 memuat istilah Padzinana yang 19 berlokasi di dekat pantai. Diduga kuat Padzinana adalah pecinan. Sebelah selatan alun-alun ada Kampung Arab. Kampung Arab berada di dekat makam Maulana Malik Ibrahim. Sebelah barat alun-alun kota terdapat daerah Kauman yang dulu tempat bermukim khusus alim ulama dan kampung Tlogotrate yang dulu adalah telaga yang ditumbuhi teratai. Sebelah barat laut alun-alun kota terdapat beberapa kampung, yakni Karangpo, yaitu kampung yang dahulu adalah kebun mangga, serta kampung Karangbolet, yaitu di mana kampung ini dahulu merupakan kebun bolet atau ubi. Sebelah utara alun-alun ada 5 daerah perkampungan, yakni Kemuteran, Gebunson, Landongan, Pakelingan, dan Bedilan. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim ini merupakan perkampungan Arab. Jadi kampung Arab memang ada di sekitar makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi tradisi-tradisi yang berhubungan dengan kebudayaan Arab memang banyak
lakukan di daerah sekitar Malik Ibrahim dan sebagainya. Ditinjau dari sudut pandang perkembangan kota, maka perkembangan Kota Lama Gresik memiliki ciri khusus. Bila kota-kota kerajaan lain berkembang dari berdirinya keraton, istana, kemudian disusul bangunan-bangunan sebagai tempat tinggal para pendeta atau pekerja-pekerja lainnya, maka perkembangan Kota Lama Gresik dimulai dengan lahirnya suatu desa yang kemudian tumbuh menjadi pemukiman atau perkampungan nelayan, persinggahan para pedagang regional antar pulau dan antar negara, yang kemudian menjadikan Gresik berkembang menuju kota bandar dagang. Dengan demikian, ditinjau dari sudut ekologi sosial, masyarakat Gresik merupakan masyarakat yang hidup dari menjalankan fungsi atau jasa distribusi melalui kegiatan perdagangan dan pemasaran, baik hasil-hasil dalam negeri maupun barang-barang impor. Memasuki awal abad ke-20, perkembangan kehidupan Kota Lama Gresik sebagai pusat pemerintahan mulai mengalami masa kemunduran. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang menjadikan Surabaya sebagai kota pusat pelabuhan utama. Akibat kebijakan itu, maka banyak pedagang yang beralih ke kota Surabaya. Kota Gresik saat itu oleh pemerintah kolonial Belanda hanya dijadikan sebagai kota penyangga bagi kota Surabaya. Gresik hanya dijadikan sebagai pelabuhan rakyat saja dan bukan sebagai pelabuhan internasional seperti pada masa-masa jayanya dahulu di abad 18 sampai abad 19. Karena kondisi yang menurun dan tidak lagi strategis, maka status Gresik sejak tahun 1934 sebagai kabupaten dihapus dan secara resmi Gresik masuk menjadi bagian dari Kabupaten Surabaya. Secara berangsur-angsur pula, perkembangan Kota Lama Gresik sebagai pusat pemerintahan pun mengalami kemunduran, karena sejak saat itu pusat kegiatan administrasi di Gresik ada di Surabaya.